Nah, Bapak berhenti di mana tadi, Nak? Mohon maaf ya. Jaringan Bapak lagi bermasalah tadi. Bapak berhentinya di mana? Sampai di mana tadi? Sampai di cos kuadrat 75 di kurang sin kuadrat 75. Oh. Bapak lanjut lagi ya, Nak. Oke, coba perhatikan. Mungkin ini jauh lebih lambat jadinya. Karena jadi converting, karena berhenti tadi jadi di convert apanya video rekamannya. Sabar. Oke, Bapak share screen ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, terakhir tadi kan bentuk cos kuadrat X atau cos kuadrat 75 derajat dengan ditambah sin kuadrat 75 derajat itu kan jadi satu ya. Nah, ada satu lagi nih. Cos kuadrat 75 derajat dikurang sin kuadrat 75 derajat atau secara umum ya, lebih umum kita tulisnya cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Nah, ya, itu ya. Cos kuadrat X kurang sin kuadrat X itu adalah rumus dari cos 2X. Nah, coba dilihat rumus trigonometri analitika yang dipunya. Nah, inilah hubungan soalnya dengan trigonometri analitika. Jadi kalau kita bawa ke sini, ini menjadi apa? Cos 2 kali 75 derajat. Nih. Atau cos berapa ini? 150 derajat. 150 derajat, Pak. Nah, cos 150 derajat itu kan bisa dicari ya, berapa itu? Itu sama, boleh kita pakai cos berapa kalau kita nggak ingat. Cos, jadi sama dengan minus cos 30. Berapa dia hasilnya? Nah, berapa dia hasilnya, Nak? Min akar 3/2. Min akar 3/2 atau setengah akar 3. Ya, paham ya? Pengerjaannya paham, jadi jawabannya adalah A. Oke? Bisa? Bisa, Nak? Bisa, Pak. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke. Bapak lanjut ke soal nomor. Ini gambarnya. Bapak tadi udah siapin soalnya ya, Nak. Ini kosong. Siap mana lagi ini? Yuk. 20 kalau nggak salah ini. Nah ya, ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Coba perhatikan soal nomor 20. Oke, jika sin... Bisa lihat soalnya sekarang? Udah tershare kan soalnya? Jika sinus 2x tambah 360 derajat sama dengan A. Lalu sinus x tambah 45 derajat itu sama dengan B. Gitu ya kira-kira ya. Berapa nilai cos 3x tambah 105 derajat dikali cos x tambah 15 derajat. Nah, kira-kira ini dari hubungannya apa ini kira-kira, Nak? Ke soal kita. Apa kira-kira hubungannya? Apa kira-kira hubungannya nih? Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini ada 3x ya. Ada 2x tambah 60 untuk pengamatan awal ya. Ada 2x tambah 60 dan ada x tambah
45 derajat. Nah, kalau dijumlahkan itu jadi apa? 3x tambah X tambah 105. Tambah 105. Kalau dikurangkan? Tambah 15. 15, Pak. Nah, berarti ya, Nak, kita tahu bahwa cos apa itu? Cos 3x tambah 105 derajat itu ya, boleh kita tuliskan menjadi apa? Dalam kurung 2x tambah 60 derajat, nah, ya, ditambah x tambah 40. Soal ini hanya dituliskan dengan cara yang berbeda, kira-kira gitu. Ya, ditampilkan dengan cara berbeda aja. Biasanya kan tadi angka ya 75 derajat, tapi ini dalam bentuk variabel. Ya, dikalikan dengan apa? Cos buka kurung apa ini? 2x. Cos apa? Dalam kurung 2x tambah 60 kurang 60 derajat. Kurang 2x tambah 60 derajat dikurang X x tambah tambah 45. 45 derajat. Nah, apa rumus cos A tambah B? Rumus cos A tambah B. Apa rumusnya? Itu sama dengan cos kuadrat. Kok cos kuadrat? Cos A kali cos B ya? Iya kan? Cos A kurang cos A tambah B sama dengan apa? Cos, ya berarti ini cos 2x tambah 60 derajat dikali cos x tambah 45 derajat, gitu ya. Ditambah atau dikurang? Cos A kurang B tambah B itu kan cos A, cos B dikurang sin A kali sin B. Bisa kira-kira? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Nah, ini berarti bisa sin 2x tambah 60 derajat dikali cos x tambah 45 derajat. Nah, inilah penjabaran yang pertama. Dikalikan dengan apa? Kita kalikan dengan sama juga ya. Hanya operasinya kalau dia pengurangan ya menjadi apa ya kalau pengurangan? Jadi penjumlahannya, malah sebaliknya kalau penjumlahan di sini menjadi pengurangan, sedangkan kalau pengurangan menjadi penjumlahan. Berarti ini adalah cos buka kurung 2x tambah 60 derajat kali cos x 45 derajat ya ditambah. Nah, ditambah apa? Sin 2x tambah 60 derajat ya, 60 derajat dikali cos x tambah 45 derajat. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan barangkali? Sampai bagian ini masih bisa paham? Enggak ada. Enggak ada. Mana? Ini coba.
Bentar ya. Halo? Maaf ya. Tadi kalau kita misalkan cos 2x tambah 60 derajat kali cos x tambah 45 derajat itu A, dan sin 2x tambah 60 derajat kali cos x tambah 45 derajat itu B, maka ini jadi apa? A kuadrat dikurang B kuadrat kan? Bisa? Bisa nggak kira-kira? Ini berarti menjadi cos kuadrat 2x tambah 60 derajat kali cos kuadrat x tambah 45 derajat dikurang sin kuadrat 2x tambah 60 derajat kali cos kuadrat x tambah 45 derajat. Nah, kita lihat kalau dari sini kan sudah ada yang kayaknya bisa disubstitusi ya. Sudah ada sin 2x tambah 60. Ini sin harusnya ya, salah ya. Ini harusnya sin kan? Iya. Sin kan? Ya, dua-duanya. Nah, kan seharusnya ini bisa ya. Oke, kita lihat ya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita boleh mencari dari sini, ya, mencari cos-nya boleh. Pakai apa? Pakai apa kita nyari? Kalau sin buka kurung, kalau sin 2x tambah 60 derajat itu sama dengan A. Ya, sama dengan A. Berarti cos kuadrat, kalau sin 2x tambah 60 derajat sama dengan A, berarti cos kuadrat, kan bisa dicari ya, cos kuadrat 60 derajat sama dengan apa? Apa nilai cos kuadrat 2x tambah 60 derajat? Berarti sama dengan 1 kurang sin kuadrat 2x tambah 60 derajat kan? Sama dengan 1 dikurang A kuadrat. Bisa nggak? Paham kira-kira? Kan bisa dapat dari sini nilai dari cos kuadrat 2x tambah 60 derajat kan? Nah, sama juga kalau kita punya sin x tambah 45 derajat. Ya. Itu sama dengan B. Berarti kita bisa dapat nilai sin kuadrat, ya, bisa nilai sin kuadrat x tambah 45 derajat itu sama dengan bukan sin kuadrat ya, tapi cos kuadrat. Cos kuadrat x tambah 45 derajat itu sama dengan apa? 1 dikurang sin kuadrat x tambah 45 derajat. Atau sama dengan 1 dikurang B kuadrat. 1 kurang B kuadrat. Ya, berarti tinggal kita substitusi ke dalam persamaan. Ya, kita tinggal substitusi, berarti sama dengan cos kuadrat 2x tambah 60 derajat itu sama dengan 1 dikurang A kuadrat. Nah, kali dengan cos x tambah 45 derajat. 1 dikurang B kuadrat. Nah, B kuadrat. dikurang sin kuadrat 2x tambah 60 derajat. Berarti A kuadrat dikali sin kuadrat x tambah 45 derajat. B kuadrat. Nah, kita jabarkan ini. Berarti 1 kali 1, 1 kali minus B kuadrat min B kuadrat kurang A kuadrat ditambah A kuadrat
B kuadrat. Nah, ini penjabaran dari 1 kurang A kuadrat dikali 1 kurang B kuadrat. Nah, ini sama dengan, karena ada A kuadrat kurang B kuadrat di ujung, berarti habiskah? A kuadrat kali B kuadrat. Nah, berarti sisanya apa? Sama dengan 1 dikurang B kuadrat kurang A kuadrat. Atau kalau D-nya yang ada ini ya. 1 kurang A B kuadrat. kurang A kuadrat. Ya, 1. Jadi jawabannya B. Kebetulan ya. Paham kira-kira untuk soal nomor 20? Ada pertanyaan untuk soal nomor 20, Nak? Paham, Pak. Paham. Oke, kita lihat soal nomor 19. Nah, ini nomor 19 bukannya. Oke, 19 berapa sih? 13 kalau nggak salah tadi. Oke ya, ini. Nah, ada yang udah mengerjakan soal ini, nilai eksak dari sin 10 derajat kali sin 50 derajat dikali sin 70 derajat. Ada yang ngasih ide? Gimana cara kerjanya? Nak? 1/8, Pak. Iya, maksudnya bagaimana ide pengerjaannya kira-kira? Jawabannya tepat 1/8. Nah, gimana cara mengerjakannya? Caranya gimana? Nah, pertama kita lihat itu ada sin 10 derajat, ada sin 50 derajat, ada sin 70 derajat kan? Misalnya kan begitu ya. Nah, ini bisa kita buat menjadi berturutan. Bisa nggak jadi muncul angka 10 derajat, 20 derajat, dan 40 derajat? Boleh nggak itu muncul? Boleh nggak muncul dia? Boleh aja, Pak. Nah, gimana caranya? Gimana biar muncul itu? Angka 10 derajat udah ada. Yang 20 derajat dari mana diambil? Itu Pak, bisa nggak Pak pakai apa Pak, kalau misalnya sin A kali sin B jadi setengah kali cos A kurang B kurang cos A tambah B, Pak? Boleh. Maksudnya ini bisa nggak munculin angka itu dulu 20 derajat. Nanti Bapak lanjut dengan ide yang kamu bilang tadi biar Bapak cek. Gimana munculkan dari sini angka 20 derajat menggunakan sifat sederhana, belum pakai aturan, masih pakai trigonometri dasar. Diganti Pak, sin 70 jadi cos Iya gitu maksudnya. 20 derajat. Paham nggak kira-kira? Itu salah satu ide. Nanti kita lanjut dengan ide dari temannya ya. Sin 10 derajat kali sin cos ya, jadi cos ya. Cos 20 derajat kali cos 40 derajat. Nah, kita misalkanlah ini sebagai Y. Ya, ini sama ya, setara kan dengan soal yang ditanya. Sin 10 derajat cos 20 derajat kali cos 40 derajat setara nggak dengan yang ditanyakan? Iya, Pak. Sama ya, setara berarti ya. Nah, lalu ada idenya begini contoh. Ya, contoh idenya begini. Kalau seandainya saya kalikan ini dengan 2 cos 10 derajat. Nah, kenapa? Karena kita sudah punya sin 10 derajat. Nah, sehingga kalau kita punya 2 sin X dikali cos X bisa disingkat menjadi
sin berapa? Sin 2x. Paham kira-kira? Kalau sin x dikali cos x itu bisa diubah menjadi sin 2x. Nah, itu idenya. Jadi saya sudah punya atau kita sudah punya sin 10 derajat. Maka supaya bisa menggunakan 2 sin x cos x, supaya bisa menggunakan rumus sin 2x, saya butuh angka 2 dan butuh angka cos x. Ya. Nah, ternyata itu tidak ada kan? 2 cos 10 derajat kan nggak ada di pertanyaan kan? Karena itu kedua ruasnya itu harus dikalikan dengan berapa? 2 cos 10 derajat. Nah, sama nggak sekarang? Baris pertama dengan baris kedua sama nggak? Sama nggak dia? Baris pertama dengan baris kedua. Sama kan? Sama kira-kira, Nak? Sama nggak kira-kira? Halo? Sama nggak baris pertama dengan baris kedua? Sama, Pak. Sama kan? Sama, Pak. Nah, tapi ini boleh kita ganti jadi apa yang paling depan? 2 cos 10 derajat kali sin 10 derajat. Boleh kita ubah menjadi sin 20 derajat. 20. Kan gini kan? Muncul lagi nggak bentuk sin x cos x? Muncul lagi nggak itu, Nak? Muncul nggak dia lagi? Muncul kan? Tapi kali ini yang nggak ada adalah duanya di depan kan? Belum ada duanya kan? Sudah ada nggak duanya di depan? Belum kan? Untuk baris ketiga. Sudah ada nggak? Ada kan? Padahal untuk menggunakan sin 2x, kita butuh 2 sin x cos x. Sin x-nya sudah ada, ini x-nya ya 20 derajat. Berarti tinggal kali 2 aja. 2 sin 20 derajat kali cos 20 derajat kali cos 40 derajat itu sama dengan, berarti ini kali 2 lagi, jadi berapa? 4 kali cos 10 derajat kali Y. Bisa? Bisa dipahami? Nah. Sekali lagi, ini jadi apa ini? 2 sin 20 derajat kali cos 20 derajat, itu jadi apa? Jadi sin 2x, x-nya kan 20 derajat, berarti sin 40 derajat kali cos 40 derajat. Nah, 4 cos 10 derajat kali Y. Nah, terakhir lagi nih, muncul lagi sin x cos x. Berarti kali 2 kan? 2 sin 40 derajat kali cos 40 derajat sama dengan 8 cos 10 derajat kali Y. Terakhir nih, 2 sin 40 derajat kali cos 40 derajat sama dengan? Sin 80, Sin Pak. 80 derajat. 80, Pak. 80, Pak. Nah, jadi terakhir kita dapatlah bahwa Y sama dengan 80 derajat dibagi 8 kali cos 10 derajat. Nah,
Ingat kembali kita bagaimana cara kita memunculkan angka 20 dan 40. Nah, berarti 80 boleh nggak diubah jadi 10? Itu kan Boleh, sin Pak. 90 derajat dikurang 10 derajat kan? Per 10 derajat, Pak. 8 cos 10 derajat. Iya, Pak. Kos. Nah, apa sin 90 derajat kurang 10 derajat? Cos 10 derajat. Dibagi 8 kali cos 10 derajat. Oh, udah. 10. Kali mengeliminasi dapat 1 per 8. Paham? Kan, Pak. Oke, itu kira-kira ide yang Bapak buat. Nah, Nampak. boleh untuk ide temannya tadi gimana kita coba? Siapa tadi yang memberikan ide? Apa yang mau kita kerjakan? Barangkali bisa juga. Ya. Dari mana tadi, Nak, idenya? Saya, Pak. Ya, silakan. Kayak mana kita buat? Menurut saya, Pak, tadi Pak bisa nggak? Jadi yang di pertama itu kan Pak ada sin 10 kali sin 50, Pak. Ya. Jadinya dirubah dulu, Pak. Jadi setengah dikali cos 10 kurang 50 dikurang cos 10 tambah 50, Pak. Oh, boleh. Bagi teman anak-anak yang lain yang kurang paham maksudnya, kita sedang bicara tentang rumus cos atau apa? Sin di situ ya, rumus sin ya. Rumus Sin X kali sin Y sin kali sin sama dengan apa rumusnya? Setengah ya? Enggak kayaknya. Ya, setengah ya. kali Setengah cos X kurang kali Ya. cos buka kurung X kali cos X tambah kurang Y. X tambah Y per 2 kan? Kurang X tambah Y aja ya, nggak ada per 2-nya kan? X kali Y kan gini ya, dalam kurung kan? bukan kurang ya, Pak? Oh, kurang ya duluan. X kurang, Iya. ada per 2-nya nggak? Nggak ada ya? Enggak, Nggak ada ya? Ya, ya. bukan enggak. Bapak nggak Ada, Pak. hafal Kan rumusnya, udah sayang. keluar, Pak. Keduanya, Pak. Maaf ya, Bapak nggak hafal rumusnya. Oke, ini berarti ditambah kan? Dikurang kalau nggak salah ya? Kurang lagi, Pak. Dikurang cos Dikurang. X tambah Y. Ya, ada rumusnya. Anak-anak yang lain paham apa yang dibicarakan? Rumus mana yang sedang dibicarakan? Paham? Jadi ada rumus trigonometri seperti ini. Jadi kita boleh ubah tadi apa? Sin 10 derajat kali sin 50 derajat menggunakan ini. Barangkali kita buat 50 derajat biar nggak kebingung 10 ya. Boleh sama aja ya. 10 derajat kita tulisnya begitu ya. Berarti sama dengan setengah dalam kurung cos 50 derajat dikurang 10 derajat dikurang cos 50 derajat ditambah 10 derajat. Nah, ini. Berarti sama dengan setengah buka kurung cos 40 derajat ya? 40. Kurang Ya, Pak. cos 60 derajat. Nah, 60, Pak. habis itu diapain nih? Derajat, Pak. Kita kalikan lagi. Kan masih kali lagi, Pak, masih 70 derajatnya, Pak. Oke, yuk kita coba ya kalikan. Jadi masing-masing ruas kita kalikan dengan sin 70 derajat ya. Kita buat. Jadi sin 70 derajat. Nih 70, mana sih? Sorry ya, nge-lag. 70 derajat dikali sin 50 derajat dikali sin 10 derajat. Berarti jadi setengah sin 70 derajat dikali cos 40 derajat. Nah, ini langsung kita buat enggak ini? Cos 60-nya langsung kita buat enggak? Nilainya kan kebetulan sudut istimewa. Perlu Kalau kita buat enggak? kan setengah juga, Atau biarkan aja? iya, Pak. Bisa juga, Pak. Kalau misalnya jadi setengah, Pak. Ya, maksudnya untuk kasus ini kita biarkan Kalau jadi setengah setengah atau bukannya bisa, Pak? maksudnya rencananya berarti kalikan setengah, jadikan setengah aja ya. Jadikan setengah ya. Iya, Nah, cos 60 sama dengan setengah. Kan, Pak.
Bagus. Oke, berarti ini jadi setengah cos sin ya. Sorry, di mana kamu berada, Nak? Oke, maaf. Kacau. Sin ya, ini salah ya. Sin 70 derajat cos 40 derajat dikurang seperempat ya. Seperempat sin 70 derajat. Gini ya. Bisa? Oke. Nah, kita lanjut nih. Nah, lakukan hal yang sama berarti ya. Sin 70 derajat cos 40 derajat. Nah, rumus apa yang kita gunakan? Ini berarti rumus sin X cos Y sama dengan apa itu? Setengah dalam kurung sin X tambah Y ya. X tambah Y ditambah sin X kurang Y ya. Bisa? Bisa dipahami itu ya? Sama kan? Sama. Nah, berarti kita masukkan ke sini, berarti setengah dalam kurung sin, jumlahkan 70 derajat ditambah 40 derajat. Oke. Ditambah sin 70 derajat dikurang 40 derajat. Apakah kita di jalan yang benar ini? Oke, bisa ya? Kurang seperempat sin 70 derajat. Nah, ini masih sempat 4 menit lagi. Yuk, kita selesaikan ini biar kalian istirahat. Nah, ini sama dengan berarti setengah sin dalam kurung ya, masih setengah dalam kurung sin 110 derajat. Tambah sin 30, Pak. Tambah sin 30 derajat. tambah sin 30 derajat. 30 derajat ini, Pak. 70 kurang 40. Hah? Iya, Pak. Oke. Oke, masih sedikit kebingungan Bapak. Sin 70 derajat. Nah, habis ini kemana lagi nih? Ini berarti setengah sin 10 derajat. Tambah 70. setengah kali sin 30 berapa? Setengah, Pak. Setengah. Berarti setengah kali setengah nih. Apakah kita punya jawaban dari sini? Iya, Pak. Gimana nih? Habis itu diapain? Berarti ini sama dengan setengah kali setengah seperempat ya? Kenapa, Ya. Pak? Pak. Ya, oke. Kenapa, Pak? Biar enggak itu, Pak. Itu, Pak. Ini yang setengah sin 110 tambah sin 30 derajatnya, Pak. Jadi dikali 2, Pak. Baru jadi per 2, Pak. Biar sama, Pak, penyebutnya 4, Pak. Oke, berarti seperempat ditambah seperempat buka kurung ya? Seperempat, itu maksud kamu kan? Seperempat buka kurung 2 Iya. sin 110 dikurang sin Iya, Pak. 70 derajat. Oke. Berarti kita lanjut ke sini. Ngitung ini berarti kita sekarang kan? Kita pakai apa Iya. menghitungnya? Kita sekarang menghitung yang 2 sin 110. Kok 111 ya? 110 ini ya. 110 derajat. Itu sin 20 ya? Ini kan sin 20 ya? Cos 20 ya? Iya, Pak. Cos 20 kurang cos 20 kurang cos 20 gitu. Jadi gimana? Apa yang Bapak lewatkan ini? Habis itu kemana ini?
Ada yang salah atau ada yang langkah yang kita lupakan barangkali? Pas ya, semua nggak ada yang salah ya. Habis itu diapain? Nih, sin 110-nya diapain? Nah, barangkali ini bisa jadi dilanjutkan lagi nanti ya, kalau ada ide lain nanti. Tapi ini satu ide yang bagus juga. Ya, tinggal sedikit masalah ini. Berarti tinggal buktikan ini seperempat juga kan? Seperempat bukan ya? Minus seperempat ya? Bukan, berapa? Seperlapan ya? Buktikan ini setengah ya? Seperlapan dari hasil. Hah? Minus setengah ya? Harus buktikan ini setengah kan? Minus setengah. Sin 110 sama sin 70 sama. Habis berarti. Sin 110 dengan sin 70 sama. Ya, Pak. Kok jadi beda? Seperempat tambah. Ini malah nambah jadi berapa? Seperlapan ya? Seperlapan berarti sin 70 gitu. 4 tambah seperempat jadi setengah. Hah? Jadi setengah lah, Pak. Oh ya kali. Nah, barangkali ada langkah Bapak yang silap, nanti Bapak cek ulang ya. Ya, barangkali ada yang silap dari sini. Seperlapan ya, Nak. Nanti boleh kita lanjutkan melalui forum diskusi. Kalau ada ide, barangkali ada yang Bapak lupa, boleh disampaikan di sana ya, Nak. Itu aja mungkin hari ini. Terima kasih buat partisipasinya. Selamat istirahat. Semoga sehat terus, oke? Udahlah, silakan istirahatlah. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nanti Bapak share file Bapak ya. Jangan lupa ya, Pak. Oke.